bersamamu. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, pada hari ini kita merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan, juga sebagai Hari Anak Misioner Sedunia. Sikap atau teladan orang-orang Majus yang berusaha dan menemukan Yesus dengan tuntunan bintang. Mereka mempersembahkan apa yang mereka miliki dan mereka menyembah Yesus. Maka semoga kita pun juga semakin menemukan bintang yang ada di dalam hidup kita, yang mengarahkan kita semakin dekat dengan Yesus, dan akhirnya boleh berbagi sinar, boleh berbagi cahaya, juga dapat menjadi sarana untuk mewartakan kabar gembira. Saudara-saudari, marilah mengakui dosa-dosa kita, supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada hal yang kita. Semogalah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Terima
ini dengan bimbingan bintang, Engkau telah mewahyukan Putra Tunggal-Mu kepada bangsa-bangsa. Kami mohon, semoga kami yang telah mengenal Engkau dalam iman, kelak Engkau perkenankan memandang wajah-Mu dalam kemuliaan. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah, sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Yesaya. Beginilah kata Nabi kepada Yerusalem, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja menyongsong cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Melihat itu, engkau akan heran dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Seba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan-perbuatan masyhur Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Kiranya segala bangsa ya Allah.
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang telah dipercayakan kepadamu demi kamu, yakni bagaimana rahasianya telah dinyatakan kepadaku melalui wahyu. Pada zaman angkatan-angkatan dahulu, rahasia itu tidak diberitakan kepada umat manusia, tetapi sekarang dinyatakan dalam Roh kepada para rasul dan para nabinya yang kudus. Berkat perwataan Injil, orang-orang bukan Yahudi pun turut menjadi ahli waris, menjadi anggota-anggota tubuh, serta peserta dalam janji yang diberikan Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami telah melihat bintang Tuhan di ufuk timur, dan kami datang untuk menyembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah Raja Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di ufuk timur, dan kami datang untuk menyembah Dia. Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena beginilah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergilah dan selidikilah dengan seksama hal ikhwal anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, berangkatlah para Majus itu, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka.
Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya lewat jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, sebagai pengganti homili, saya akan membacakan Surat Gembala Tahun Gereja Inklusif 2022 dari Bapak Uskup Monsinyur Petrus Bodeng Timang. Kepada yang saya kasihi dan banggakan, umat Allah Keuskupan Banjarmasin, para imam, suster, bruder, frater, dimanapun Anda berada. Salam sejahtera bagi Anda sekalian. Kita mengakhiri tahun 2021 dengan penuh rasa syukur kepada Allah. Kendati kita harus menjalani hidup dan pelayanan di tahun 2021 di tengah badai pandemi COVID-19 yang belum juga berakhir. Selama tahun 2021, umat Allah Keuskupan Banjarmasin telah berusaha di tengah segala keterbatasannya untuk terus memancarkan kasih Allah di tengah masyarakat melalui hidup dan pelayanannya, melalui dialog dan karya kasih teristimewa kepada mereka yang sangat membutuhkan. Gereja menyadari bahwa dialog yang tulus merupakan cara manusiawi untuk mendekati dan menghargai sesama dan membangun kerjasama sebagai saudara-saudari yang diciptakan Allah dengan martabat yang sama. Selama tahun gereja berdialog 2021, kita diajak untuk terus membangun dialog dengan sesama saudara-saudari dari berbagai latar belakang yang berbeda, teristimewa dengan agama-agama lain, demi membangun suatu kehidupan yang lebih baik, lebih bersaudara, dan lebih manusiawi. Membangun budaya dialog berarti membuka pintu lebar-lebar dan mengundang serta menyapa sesama untuk berjalan bersama, saling berbagi suka dan duka, harapan dan kecemasan, membangun kerjasama dengan semangat kerendahan hati dan ketulusan. Tema gereja berdialog telah menyadarkan dan sekaligus mengingatkan kita bahwa bumi Kalimantan Selatan ini adalah rumah hunian bersama, di mana semua manusia dari berbagai latar belakang wajib dapat hidup bersama dengan damai sebagai saudara. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kini kita memasuki tahun 2022, tahun gereja inklusif, tahun ketiga dari periode 5 tahun kedua dari arah dasar Keuskupan Banjarmasin. Gereja Keuskupan Banjarmasin adalah umat Allah yang beriman Katolik yang hidup dan bermisi di bumi Kalimantan Selatan. Ia tidak dapat dilepas pisahkan dari konteks sejarah, sosial, budaya, politik, agama dimanapun ia berada. Karena itu merupakan suatu keniscayaan bahwa Gereja Keuskupan Banjarmasin harus menjalankan misinya dalam konteks masyarakat Kalimantan Selatan ini. Bumi Kalimantan Selatan dengan segala kekayaan dan keterbatasannya menjadi lahan pewartaan kasih Allah. Gereja Keuskupan Banjarmasin terus berusaha mengakarkan dirinya pada masyarakat asli Kalimantan Selatan. Inilah realitas dan idealisme Gereja Keuskupan Banjarmasin yang perlu terus disadari dan diperjuangkan oleh semua warga gereja. Gereja inklusif adalah konsekuensi logis dari sifat gereja yang Katolik dan panggilan hakiki. Gereja yang mengalir keluar dari mandat misioner Tuhannya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Bumi Kalimantan Selatan adalah lahan pijakan misi kita di tengah kondisi kemajemukan yang merupakan kekayaan pemberian Tuhan. Karena itu pula gereja harus terbuka,
untuk bekerja sama dengan berbagai elemen masyarakat yang begitu majemuk, teristimewa dengan agama-agama lain. Realitas ini menegaskan bahwa gereja itu ada bukan untuk dirinya sendiri, melainkan terbuka, inklusif, masuk dalam perjumpaan dengan orang atau kelompok lain dengan sikap hormat dan kasih yang tulus dan menghargai orang atau kelompok lain sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang semartabat dan yang sama-sama dikasihi Tuhan. Terutama dalam konteks Kalimantan Selatan, gereja yang harus tetap terbuka dengan umat beragama lain dan menerima mereka sebagai saudara-saudari dalam peziarahan menuju Allah. Pegangan kita adalah Yesus sendiri yang menunjukkan dirinya sebagai pribadi yang terbuka dan bergaul dengan semua orang sebagai tanda universalitas kerajaan Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, gereja sinodal selalu bersifat misioner. Ia ada untuk mewartakan Injil. Seperti dikatakan Paus Fransiskus, gereja sinodal adalah gereja misioner yang bersiara, bergerak keluar, yang pintu-pintunya terbuka. Gereja sinodal adalah gereja yang inklusif, terbuka untuk berjumpa, berdialog dengan orang atau kelompok lain dan saling mendengarkan dengan tulus. Oleh karena itu, Gereja Keuskupan Banjarmasin perlu berusaha untuk menjadi promotor perjumpaan, atau seperti kata Paus Fransiskus, gereja harus menjadi ahli dalam seni perjumpaan dan ahli dalam seni mendengarkan. Konsekuensinya, gereja pada setiap level, pribadi, kelompok teritorial, paroki wilayah, stasi komunitas, kelompok kategorial, lembaga-lembaga gereja wajib terbuka untuk berjumpa dan membangun panggung-panggung kebersamaan dan kerjasama dalam berbagai kegiatan masyarakat dengan kelompok-kelompok lain, teristimewa kelompok agama-agama yang berada di bumi Kalimantan Selatan ini. Pemerintah Indonesia menetapkan tahun 2022 sebagai tahun toleransi untuk mewujudkan moderasi beragama di Indonesia, yang adalah suatu usaha terus-menerus untuk memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang agar terhindar dari perilaku ekstrim. Dalam konteks ini, maka tahun gereja inklusif menjadi sangat relevan dan sejalan dengan niat baik pemerintah untuk terus membangun Indonesia menjadi tempat yang aman dan damai untuk dihuni oleh seluruh warga bangsa. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Paus Fransiskus dalam pesannya untuk Hari Perdamaian Sedunia 1 Januari 2022 berkata, perdamaian abadi di dunia hanya dapat dicapai dengan menanggapi kebutuhan generasi sekarang dan masa depan. Oleh karena itu, menurut Paus Fransiskus, pendidikan, kerja, dan dialog antar generasi merupakan alat untuk membangun perdamaian abadi. Perdamaian merupakan kebutuhan pokok dan kerinduan hati umat manusia yang merupakan anugerah pemberian Allah. Dia adalah damai sejahtera kita. Damai itu hanya tercipta bila seluruh umat manusia mencintai damai dan terbuka untuk saling mengasihi sebagai saudara-saudari, serta siap untuk menjadi pembawa damai. Kasih Kristuslah yang mendorong kita untuk terus mengusahakan persaudaraan universal manusia. Marilah kita memasuki tahun baru 2022 dengan penuh keyakinan bahwa Allah selalu bersama kita, dan mari kita berjuang untuk selalu bersama Allah dan bersama saudara-saudari kita yang lain. Akhirnya, kepada Anda sekalian yang kukasihi, kuucapkan selamat merayakan Natal 2021 dan menyambut tahun 2022. Selamat memasuki tahun gereja inklusif. Tuhan memberkati Anda sekalian. Deus Caritas Est, Allah adalah kasih. Diberikan di Banjarmasin 14 Desember 2021 pada peringatan Santo Yohanes dari Salib, Imam dan Penjaga Gereja. Petrus Bodeng Timang, Uskup Keuskupan Banjarmasin. Kuasa pencipta langit dan bumi, karena akan Yesus Kristus
Allah Bapa yang Maha Kuasa telah menghalau kegelapan dalam hidup kita dengan mengutus terang sejati, yaitu Yesus Kristus Putranya. Ini marilah kita ungkapkan doa-doa kita sebagai wujud syukur atas cinta kasih-Nya yang menyelamatkan. Bagi para misionaris di seluruh dunia, ya Bapa Maha Kudus, curahkanlah Roh Kudus kepada para misionaris agar mereka sungguh mampu mewartakan kabar sukacita keselamatan dengan iman yang teguh, pengharapan yang tak pernah habis, serta kasih yang menyala-nyala hingga akhirnya menghasilkan buah berlimpah sesuai kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Bagi para pejabat pemerintahan, ya Bapa Maha Bijaksana, terangilah hati dan budi para pejabat pemerintah sehingga mereka semakin menyadari bahwa jabatan yang mereka miliki adalah tugas perutusan untuk mengabdi masyarakat. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang diam-diam meninggalkan gereja, ya Bapa Maha Rahim, tuntunlah mereka kembali ke arah bintang keselamatan yang sejati, Tuhan Yesus Kristus sendiri, yang bersinar pada jiwa-jiwa sederhana, yakni para saksi Injil-Mu. Semoga kami pun semakin tergerak untuk hidup yang lebih sesuai dengan Injil, sehingga menjadi cahaya bintang bagi mereka. Marilah kita mohon. Bagi anak dan remaja misioner di seluruh dunia, ya Bapa Maha Baik, berkatilah dan bimbinglah anak-anak dan remaja misioner di seluruh dunia yang hari ini merayakan pesta mereka. Semoga mereka dapat meneladani para majus dari timur yang senantiasa berusaha mencari Engkau dan menyembah Engkau. Marilah kita mohon. Bagi kita di sekitar altar ini, ya Bapa Maha Setia, semoga di tengah zaman yang kian cepat berubah dan penuh tantangan ini, kami tergerak untuk berani terlibat berbagi berkat, memperjuangkan kebenaran Injil sebagaimana para sarjana, mencari cahaya yang membawa penyelamat kami. Marilah kita mohon. Mari kita bersama-sama mendoakan doa bagi sinode uskup. Kami berdiri di hadapan-Mu ya Roh Kudus pada saat kami kembali berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa, jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau satuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepada-Mu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Juga kita berdoa secara khusus untuk kita yang hadir pada pagi hari ini dan secara khusus untuk anak-anak sekami Paroki Hati Yesus yang Maha Kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, semoga kami semua semakin menemukan bintang yang ada di dalam hidup kami yang mengarahkan kami untuk semakin dekat padamu, sehingga kami boleh mempersembahkan semua apa yang kami miliki dan kami boleh menyembah Putra-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga, sumber cahaya iman, kami bersyukur atas tanda-tanda cinta kasih-Mu yang telah kami terima. Namun kami mohon janganlah meninggalkan kami, tetapi siapkanlah kami untuk kebahagiaan tetap dalam Kristus Yesus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, pandanglah dengan rela kami umat-Mu yang mempersembahkan bukan lagi emas, dupa dan mur, melainkan Dia yang dalam persembahan ini dimaklumkan, dikorbankan dan disambut. Dialah Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Doa syukur yang ketiga. Tuhan bersamaku. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat aku, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tangan bernyanyi. Maka kami mohon dengan rendah hati kepada-Mu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepada-Mu, agar menjadi utuh dan darah terang Tuhan kami Yesus Kristus yang menggerakkan kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia di tiang api, Dia mengambil roh, dan sambil mengucap syukur kepada-Mu, Dia mengucap berkat, memecah-pecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan Dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepada-Mu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan
dilimpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan kami. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti dan minum dari piala ini, Bapa Tuhan kami wartakan hingga Maka Tuhan sambil menenangkan sengsara putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gereja-Mu dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah kami agar dipulihkan dengan tubuh dan darah putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan untuk tamu bersama Santa Perawan Maria Bunda, Santo Yosef mempelainya, para rasul yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga kurban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang berziarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup kami Petrus Budetima, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan terhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kemuliaan, kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia, Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita menyanyikan doa yang diajarkan Kristus sendiri. Amin.
selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan persatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama-Mu. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan
Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang dengan persembahan untuk menyembah Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dengan terang surgawi, berjalanlah di depan kami selalu dan dimanapun. Semoga dengan pandangan yang jernih dan kasih yang pantas, kami mampu melihat dan menyambut misteri yang kami rayakan ini sesuai dengan kehendak-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Pengumuman acara penampakan Tuhan. Misa di bab pertama dilanjutkan dengan adorasi akan dilaksanakan pada hari Jumat 7 Januari 2022 pukul 18. 2. Pendaftaran penerimaan formulir pertama sudah dibuka. Formulir dapat diambil di sekretariat. Syarat bagi calon penerima minimal sudah kelas 5 SD atau sudah 12 tahun. 3. Telah dibuka pendaftaran seminari dengan satu metode masing gelombang 2 Januari sampai Februari 2022. Pendaftaran dapat melalui pasar paroki. 4. Pendaftaran bagi peserta didik baru tahun ajaran 2022-2023 untuk kelompok bermain PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA, sekolah-sekolah Katolik, TK Miriam, Santa Angela, Santa Maria sudah dibuka. Pendaftaran dapat dilakukan di sekolah masing-masing pada jam kerja. 5. Kepada seluruh umat dimohon untuk tetap mematuhi protokol kesehatan seperti cek suhu badan, mencuci tangan, menggunakan masker, dan bagi umat yang kurang sehat, batuk, pilek, demam, dimohon tidak mengikuti perayaan Ekaristi. 6. Jadwal misa Kesah Permainan Tuhan Sabtu 8 Januari 2022 pukul 17.30 wilayah 6. Minggu 9 Januari 2022 pukul 7 wilayah 1 dan 3, pukul 9 wilayah 2, pukul 16.30 wilayah 4 dan 7, wilayah 18.30 wilayah 5. Lagu yang disiapkan misa pesta pembaptisan Tuhan. Lagu pembuka Madu Bakti 502, lagu persembahan Madu Bakti 236, lagu penutup Madu Bakti 517. Sekian pengumuman. Terima kasih. Saudara-saudari dan anak-anakku, anak-anak kami yang dikasih Tuhan, mari kita mengakhiri perayaan Ekaristi dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersama-mu. Semoga Allah yang telah memanggil saudara dari kegelapan ke dalam terangnya yang mengagumkan, berkenan melimpahi saudara dengan berkatnya dan meneguhkan hati saudara dengan iman, harapan, dan cinta kasih. Amin. Dan karena saudara dengan setia mengikuti Kristus yang hari ini menampakkan diri bagi dunia sebagai cahaya yang memancarkan dalam kegelapan, semoga Dia menjadikan saudara terang bagi sesama. Amin. Semoga setelah kejiaran berakhir, saudara sampai kepadanya, Kristus Tuhan terang dari terang, yang ditemukan dengan sukacita besar oleh para majus dengan bimbingan bintang. Amin. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun atas saudara dan menetap senantiasa. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Amin.
2, 3. Salam mati Yesus. Kakak ngomong aja, Om. Salam mati Yesus. Udah? Ya, sekarang gaya bebas. 1, 2, 3, gaya bebas. Sekali lagi, 1, 2, 3, gaya bebas. Ya, sekarang mengucapkan kami anak-anak misioner ya. 1, 2, 3.